Ya, sistem pembelajaran. The first one is concept system. Sistem itu merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bekerja bersama secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Sistem itu memiliki 3 karakteristik yang sangat penting. The first one is sistem terdiri dari sekumpulan komponen. For example, sepeda motor. Sepeda motor itu merupakan sebuah sistem di mana di dalamnya itu terdapat beberapa komponen seperti misalnya ban, setir, kopling, rem, dan lain sebagainya. The second one is interaksi antar komponen dalam sistem. Tanpa adanya interaksi antar komponen di dalam sistem, maka proses di dalam sistem itu tidak dapat berlangsung secara optimal. The last one is tujuan sistem. Semua komponen itu seharusnya berfungsi sesuai perannya untuk mencapai tujuan bersama. Pencapaian sebuah tujuan itu diukur dari hasil atau produk yang telah diperoleh. Banati, Gustavon and Branch, 2002, pribadi 2009 mendeskripsikan bahwasannya terdapat 4 karakteristik penting yang dapat mencerminkan eksistensi dari sebuah sistem. Yakni the first one is independent. Setiap komponen yang terdapat di dalam sebuah sistem harus memiliki ketergantungan untuk mencapai tujuan kinerja secara keseluruhan. Next, the second one is synergistic, di mana kinerja dari keseluruhan komponen yang terdapat di dalam sebuah sistem itu akan berperan lebih optimal jika dibandingkan dengan kinerja setiap komponen yang bekerja secara masing-masing. The third one is dynamic. Sebuah sistem itu senantiasa berubah secara dinamis mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya. And the last one is cybernetic, di mana karakteristik ini sangatlah esensial untuk memahami proses desain instruksional dan bagaimana elemen-elemen sistem itu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran dari sebuah sistem. Kata sistem dalam pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem bahkan suprasistem. Terdapat banyak komponen dalam pendidikan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Perencanaan pendidikan akan terarah, terstruktur, dan sistematis bila pendidikan dipandang sebagai suatu sistem. Adanya fakta mutu pendidikan yang relatif rendah saat ini merupakan akibat penerapan pendekatan monodisipliner. Dalam pendekatan ini, komponen pendidikan dipandang sebagai komponen yang berdiri sendiri dan ditangani atau dibenahi sendiri-sendiri. Pendekatan ini tidak akan memberikan dampak signifikan pada masalah peningkatan mutu dan revitalisasi, serta masalah tata kelola pendidikan. Dalam perencanaan pendidikan menggunakan pendekatan sistem pendidikan diperhatikan kondisi masing-masing komponen pendidikan dan kontribusi dari masing-masing komponen terhadap tujuan pendidikan. Identifikasi terhadap masing-masing komponen-komponen pendidikan penting dilakukan untuk selanjutnya diidentifikasi titik lemah dan menentukan komponen mana yang perlu dibenahi, bagaimana strateginya dan apa kontribusinya terhadap sistem secara keseluruhan. Selanjutnya menurut Pak Anen dan Malati 1997, pendidikan sebagai suatu sistem memperoleh masukan dan suprasistem dan memberikan hasil keluaran bagi suprasistem. Masukan dari suprasistem terdiri dari tata nilai, cita-cita, dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Orang yang akan menjadi peserta didik, pendidik, guru atau dosen, dan personalia lain dalam pendidikan, dan materi, perangkat keras, dan biaya pendidikan. Dalam sistem suprasistem diorganisasikan dan dikelola dengan pola tertentu menjadi subsistem yang mempunyai hubungan fungsional untuk mencapai suatu tujuan.
Atau sebagaimana dikutip Budi Harjo dalam Panen dan Malayati 1927 mendeskripsikan adanya 12 subsistem dalam pendidikan, yakni yang pertama yaitu tujuan, kedua peserta didik, ketiga manajemen, keempat struktur dan tenaga pengajar, keenam materi, ketujuh alat bantu belajar, ke-8 fasilitas, ke-9 teknologi, dan ke-10 kendali mutu, ke-11 penelitian, dan yang terakhir ke-12 ialah biaya pendidikan. Sekolah sebagai suatu sistem. Pendidikan secara umum pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah juga terdapat 12 subsistem atau komponen sebagaimana yang telah dideskripsikan oleh teman saya sebelumnya. Sebagai suatu sistem, sekolah memiliki komponen inti yang terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah output. Nah, yang kedua dalam proses input, sistem sekolah juga dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah input sumber daya, yang kedua adalah input manajemen. Saya akan menjelaskan input yang pertama, yaitu input sumber daya. Input sumber daya ini terdiri atas 2 komponen. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau biasa disebut dengan man, yakni meliputi antara kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, tenaga administrasi, dan seluruh yang ada yang tercangkup pada sekolah. Sedangkan yang kedua yaitu adalah komponen lainnya yang terdiri atas yang pertama adalah money atau uang untuk menunjang pendidikan, yang kedua material atau bahan atau alat untuk penunjang pendidikan, yang ketiga adalah metode. Metode ini terdiri atas metode pembelajaran, metode pembinaan pada peserta didik. Yang keempat adalah mesin. Mesin ini adalah peralatan atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran. Jelaskan yang kedua, yaitu input manajemen. Input manajemen berkaitan dengan pengelolaan sekolah, baik itu visi dan misi maupun tujuan pengembangan sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pemerintah Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat pedoman pengelolaan sekolah yang harus disusun, yaitu pertama kurikulum, yang kedua kalender pendidik, yang ketiga struktur organisasi sekolah, yang keempat pembagian tugas guru, yang kelima pembagian tugas tenaga pendidik, yang keenam peraturan akademik, yang ketujuh tata tertib, dan yang ke-8 adalah kode etik. Selanjutnya yang terakhir adalah biaya operasional. Pendekatan sistem dalam pembelajaran. Dick and Carey mendefinisikan bahwasannya pendekatan sistem dan pembelajaran merupakan sebuah prosedur yang dirancang untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien. Penggunaan pendekatan sistem dalam perancangan pembelajaran memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, the first one, rancangan itu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berupa kompetensi apa yang akan dimiliki oleh peserta didik atau capaian pembelajarannya. The second one, adanya tujuan tersebut akan memandu setiap komponen dalam sistem untuk bekerja secara optimal sesuai fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seorang guru misalnya harus berfungsi secara baik dalam memanfaatkan semua media pembelajaran dan bahan ajar. And the third one, dalam pendekatan sistem, guru itu sebagai perancang pembelajaran harus mampu melihat keterkaitan antar subsistem atau antar komponen di dalam sistem. Komponen yang dimaksud diantaranya adalah the first one is peserta didik. Nah, setiap peserta didik itu merupakan individu atau pribadi dengan memiliki karakteristik yang unik, kemudian memiliki potensi yang berbeda-beda, latar belakang, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya pasti berbeda. Nah, kondisi peserta didik ini dibedakan menjadi yang pertama kondisi fisiologis, yakni di mana kondisinya itu bersifat jasmani seperti kesehatan, kemudian organ tubuh, dan lain sebagainya.
Lalu yang kedua yaitu kondisi psikologis, seperti tingkat kecerdasan, kemudian sikap, minat, motivasi belajar, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga kondisi lainnya seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. The second one is pendidik. Pendidik itu memiliki tugas utama seperti mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengembangkan potensi peserta didik, serta menilai dan mengevaluasi perkembangan dari peserta didik. And the last one is tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan sesuatu deskripsi mengenai tingkah laku atau kinerja performance yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran itu dilakukan. Kemudian tujuan pembelajaran ini menjadi sebuah acuan bagi pendidik dalam mengelola pembelajaran dan menerapkan pengalaman belajar yang tepat bagi peserta didik untuk mencapai hasil yang telah diharapkan. Yang keempat adalah metode. Metode merupakan cara yang digunakan pendidik dalam menyajikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Contoh dari metode dalam pembelajaran yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah ceramah bervariasi, yang ketiga adalah diskusi, yang keempat adalah debat, yang keenam adalah inquiry atau penemuan, yang ketujuh adalah demonstrasi, yang kedelapan adalah simulasi, yang kesembilan adalah pembagian tugas, dan yang kesepuluh adalah kerja kelompok, dan yang terakhir adalah karya wisata. Selanjutnya yang kelima adalah model atau pendekatan atau biasa disebut juga dengan strategi. Model pembelajaran didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pelajaran. Setiap model pembelajaran memiliki 5 komponen, yakni yang pertama adalah sintaks, yang kedua adalah sistem sosial, yang ketiga adalah prinsip reaksi, yang keempat adalah sistem pendukung, yang kelima atau yang terakhir adalah dampak instrusional dan dampak pengiring. Adalah media pembelajaran. Media dalam lingkungan pembelajaran dapat diartikan sebagai berbagai jenis komponen yang ada di lingkungan peserta didik yang dapat merangsangnya untuk belajar. Nah, penggunaan media dalam pembelajaran tentunya dapat membantu peserta didik untuk belajar. Nah, penggunaan media dalam pembelajaran tentunya dapat membantu peserta didik untuk memahami informasi yang disajikan dengan lebih mudah dan cepat dimengerti. 7. Lingkungan. Masukan lingkungan merupakan masukan yang berasal dari lingkungan di sekitar peserta didik tersebut, yaitu masukan lingkungan meliputi lingkungan fisik, kesehatan lingkungan, lingkungan sosial, dan lingkungan kultural. Selanjutnya 8. Pembiayaan. Pembiayaan pendidikan juga merupakan faktor penting dalam pendidikan, termasuk pembelajaran. Dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 dideskripsikan bahwa biaya pendidikan terdiri atas A. Biaya satuan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. B. Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasi. Yang terakhir ialah biaya pribadi peserta didik tersebut. Selanjutnya ialah penilaian. 9. Penilaian. Penilaian terdapat 2 pandangan mengenai penilaian. Pandangan pertama, penilaian diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan terhadap hasil pengukuran. Dalam pengertian ini, penilaian dipandang terbatas sebagai proses kualitatif. Pandangan kedua, penilaian diartikan lebih luas meliputi proses kuantitatif dan kualitatif. Penilaian diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Adanya penilaian yang objektif, komprehensif, dan berkelanjutan selain dapat memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan pembelajaran, juga memberikan informasi mengenai kualitas rancangan dan pelaksanaan pembelajaran tersebut.